مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى kita mau sowan ke kiai yang nyentrik dan katanya nyeleneh, sering kontroversi. kadang-kadang nyeleneh juga dia. Infonya kan kalau malam nggak tidur. Coba kita sana, siapa tahu ada lagi ngapain gitu. Mudah-mudahan ada ketemu ya. Ngapain gitu. Yang buru-buru lah, santai aja orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Ya. Silakan. Wah, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Silakan duduk. Oh, Bu Kota. Silakan. Ini Ngapain Pak? minum dulu biasa Pak. Saya begini. Pada sehat semua keluarga ya? Alhamdulillah. Ngomong dari mana aslinya Pak? Ya, sini dari Cirebon, Pak. Oh, Cirebon. Cirebonnya mana? Cirebonnya Sumber. Sumber Kuningan ya? Ini Kalau Bapak dari? Wonogiri. Wonogiri, Wono alas giri. Gunung. Wah, alasan itu. Ayo. Ini tadi ngomong Ya. jam segini kamu Waalaikumsalam. Salam. Monggo. ya Siap. Monggo Pak. yang nyentrik Kan. nyentrik bener. Duduk Pak. Semoga sini. Ya. Pak, dari mana? jangan yang jauh-jauhan. Monggo. Saya. Minum dulu seadanya. Ini maaf Pak, ini malam-malam ini namu Iya, mau waktunya adanya malam. bawa teman-teman. Pak, mau ngopi dulu apa ngeceh Bang? Apa punya? Gampang, Pak. Gampang ya. Gampang, Pak. Nanti ya, tunggu yang bikin juga belum ada. Nggih. Silakan. Ayo disambil dulu, minum dulu. Pak, Bapak dari mana Pak Ustad? Asli? Batang. Oh, Batang ya. Batang itu Pekalongan ya? Pekalongan? Sebelah Pekalongan. Oh, terus masih? Dekat. Oh iya, Batang ya. Itu ya Alas Roban ya? Bukan? Iya itu. Alas Masih wilayah. Roban. Oh, ngalasan kabeh jebul ya. Iki Wonogiri ya. Wono alas giri gunung ini. Alas Roban. Yes. Cakep dah. Ngomong-ngomong sampai sehat ya, keluarga sehat ya. Alhamdulillah. Telepon akhir tahun jalan-jalan dah booking hotel belum? Enggak Pak, kita nggak jalan-jalan nggak booking hotel. Nah, Infonya kan banyak situasi cuaca dari berbagai kan adanya ekstrim. ya kan? Banyak bencana ya. Kita di rumah atau ngapain yang penting tidak keluar Oh nggak keluar. itu Nggak boleh gitu ya? ya boleh sih, cuman kita sendiri pengennya makanya datang ke sini mudah-mudahan di akhir tahun atau tahun baru itu apa yang bisa kita lakukan, kita Oh itu. tunjuk. Menurut jenengan apa hubungannya tahun baru dengan sini? Saya bagian dari tahun baru. Infonya Info ya? ada Pak Kiai yang kontroversi nyentrik, ternyata Kiai. ternyata
Dukun. Wah, mudah-mudahan nyentrik. Jebule dukun. Nyentrik tenan gitu. Ternyata dukun ya. Ya, terus gimana maksudnya gimana? Gimana apa saya mau tanya-tanya Pak tentang tahun baru ini kan. Saya kan dapat kabar itu dari teman-teman itu ya dikasih tahu kita kan ada permasalahan yang agak itu ya, mungkin permasalahan kita semua ya umat Islam mungkin ya. Tunjukin di sini Wali Songo apa dari Salikin tuh ya itu Ya. itu ada kiai karismatik Kiai karismatik. Mantap juga ya karismatik. ya. Karismatik apa ya karismatik itu? Kalau ya karismanya itu ya, katanya bisa memberi pencerahan kalau Karisma lagi- itu kan yang penceramah itu yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah itu karisma perempuan itu kan. Iya. Nah, itu keren itu, ada. Ya terus mau gimana Mas? Ternyata enggak gitu kan. enggak sendirian itu permasalahan sendirian Ya. kalau enggak Ini ntar belakangan baru datang kalau ke fokusnya nanti nggak enak sama kiai. Enggak. Kita ngobrol dulu aja. Nanti Minum dulu enggak apa-apa. Ini saya sambil ngopi ya. Iya. Emang tiap malam kegiatannya apa Pak Kiai? Saya setiap hari begini aja. Duduk, ngopi, rokokan, menikmati hidup lah. Oh iya. Menikmati hidup. Ya, habis mau bagaimana hidup mau apa kan? Mau cari enak, cari senang, ya, cari nikmat, syukur-syukur bisa ketemu bahagia kan itu. Nah ini Pak, ya menikmati hidup ini kan kadang-kadang kita bentar panting ya kan, Buat mabit. buat mabit, tapi kan tidak bisa menikmati hidup itu. Iya. Ya kan? Banyak harta apa kadang-kadang tidak bisa menikmati hidup. Ya, tadinya sih sebetulnya simpel kalau nanya sama saya itu senangnya yang simpel buat saya. Saya begini aja nih. Merokok, ngopi, Nikmati pol Pak, udah Pak. Loh. Kok pun jare nggak ada pontang panting barang itu, obat mabit, gulung kuming itu. Kok musimnya kan nggak perlu. Masa orang mau menikmati hidup harus sugih sih, harus banyak uang dulu, harus jadi pejabat dulu, harus jadi kiai dulu, harus tuh baru nikmat ya. Yo nek keburu jadi kiai, yo nek keburu jadi pejabat, yo nek keburu sugih. Masalahnya kan umur Pak. Ini akhir tahun ini. Ini kita nggak nyangka loh, tahun-tahun nih kita umurnya besok nih kalau sekarang umur dengan berapa itu? 50. 50 ya, besok 2023 nih 2 hari lagi Iya. zaman udah nambah usia 51. Ya kan tanpa disadari seiring dengan bertambahnya jumlah usia itu semakin berkurang jatah umur yang diberikan oleh Gusti Allah kepada sampean. Yang seharusnya jatah umurnya ngomong 100 ya kan. Nah saya kan saya kurang 50 ya kan. Besok 2023 Tari petang puluh songo sampai nah itu, tapi nek kira-kira jatah umurnya mau apa misalnya 50 tahun luwe 5 dino pamane ya. Wah wis kira-kira. Pamane ya. Pomo 51 luwe 2 dino ngono ya. Bar 2023 no 2 dino ngas. Oh itu kan kita nggak tahu. Nah kalau kita menikmati hidup kok nunggu sugih sik, sugih kudu dadi pejabat sik, kudu dadi kiai kondang sik. Mati lagi. Hah? Mati kan nikmat. Nah itu makanya, loh, ngene wis nikmat lho, ora kok pontang-panting ngumpen lho. Mana apa, Bang? Simpel nek masih hidup itu. Kene lho, aku pontang-panting. Santai aja, Pak. Santai aja. Mati hidup santai. Nek mati hidup, itu kita harus tahu hidup kita. Dan jenengan mau nikmati hidup nggak tahu mana hidup kita. Mau hidup kita itu dari roh, nah roh nggak kelihatan. Tapi kan perwujudannya bisa kita rasakan. Karena
Roh itu kan ditiupkan dulu Pak. Yang keluar kan angin. Sebetulnya walaupun roh itu hidup kita Pak, ya kan? Nggak tampak, tapi kan bisa dirasakan. Loh. Ini nikmatnya pol Pak. Sampai kok iki saya mlebu metu, ngene kan lumayan Pak. Allah Karim, ini kalau orang-orang itu ya puji Tuhan, ngono barang kae. Puji Tuhan itu dikira apa Pak? Hah? Kalau puji Tuhan dikira orang selain kami Islam dan Kristen. Biasanya kan puji Tuhan kan. Maksudnya puji Tuhan dianggap orang lain gimana? Bukan orang Islam biasanya gitu. Puji Loh. Tuhan, orang Kristen. Terus orang apa? Orang Kristen biasanya puji Tuhan. Orang Kristen? Enggak juga. Nah, acan katanya Ya, orang Kristen yang di Amerika, di Jepang, di Mesir kan banyak orang Kristen, di Timur Tengah juga banyak orang Kristen. Dia nggak nyebut puji Tuhan kok. Alhamdulillah gitu. Kita alhamdulillah yang bahasa Arab. Oh. Kita kan orang Indonesia ya puji Tuhan. Orang-orangnya dimasalahin lah, barang-barang ngono. Sampai sekarang lihat terjemahannya itu kan. Hamdalah itu puji Tuhan. Iya. Oh, alhamdulillah. Segala Terus, puji alhamdulillah iya. segala puji bagi Allah dan Tuhan. Ya. Puji Tuhan kan gitu, nggak usah dimasalahin lah itu mau. Masa gitu harus identik dengan Kristen, enggak lah, gitu ya. Islam itu kan nggak harus Arab Pak. Islam kan nggak harus Arab Pak. Islam itu sikap hidup, ya bukan label Pak, bukan sekedar apa nanti kalau cuman dianggap label sebutan nanti Islam malah dijadikan alat kepentingan hawa nafsu nanti. Kita harus tahu itu. Jadi intinya justru kalau orang Islam itu hidupnya nikmat tuh loh. Jadi kan pripun? Nih, tak kandhani ya. Sampai habis ngaku Islam, iku ora usah pontang-panting nikmat sampai itu. Cek asli ini. Wah, aku kalau kita bicara jujur ya, saya udah nggak pakai diplomatik lah. Itu rokok apa, Pak? Hah? Rokoknya apa dulu? Ini rokok Tani Maju. Letaknya Bali, Pak. Nah, Tani Maju terus ini dari Istana Kepresidenan, Pak, bukan promo ya kan. Itu tulisannya. Iya. Nah, ini monggo, Pak. Tamune songo ya njaluk rokok Iya, kiai. nggak apa-apa. Barangkali dapat barokah. Ya biasa. Biasa itu. Ya biasa. Ya. Nah, ora kepengen njaluk ya nek namu nggawa rokok ya. Iya. Basa-basi kadang-kadang ya. Rokok, mau kopi ya. Iya, Pak. Ya gitu Pak. Jadi ya mestinya asal sampean sudah ngomong Islam, itu sampean harus tunjukkan bahwa sampean itu uripe nikmat. Lah sampean di wong Islam tergulung komen pontang-panting setiap hari galuh, resah, risau terus curhat sana sini ngeluh. Nanti wong Islam iki sengsara ngono lho. Kudune jadi Islam, kudune nikmat. Dan sering dikatakan nama mubalik itu bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Oh, malah pernah dia mengatakan Gusti Allah itu ngendika, dawuh berfirman Pak. Pada hari ini telah aku sempurnakan apa nikmatku untukmu, aku cukupkan. Sebenarnya aku sempurnakan untuk kalian din kalian, ya kan? Terus ya, agama kalian lah itu ya, agama kalian. Dan aku cukupkan untuk kalian nikmatku. Aku ridho Islam jadi agamamu kan gitu. Jadi ya, kalau coba Arab ya, al-yauma itu awalnya surat kamu Pak, itu dengan Pak Ustadz itu yang ngapal Pak Ustadz lah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, Pak Ustadznya itu apa lah. Saya pernah dengar gitu bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Aku ridho Islam menjadi agama kalian. Jadi di antara nikmat-nikmat yang sempurna yang paling besar nikmat Islam. Makanya karena Islam itu nikmat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Gusti Allah untuk manusia, maka orang-orang yang paling bisa merasakan nikmatnya Islam
itu orang-orang yang ngaku dirinya Islam mestinya. Tapi kan kenyataannya banyak umat Islam yang tidak dapat merasakan nikmatnya Islam, bahkan masih banyak orang Islam ngaku Islam tapi takut terhadap Islam. Ini loh masalah, Pak. Kudune nikmat ora pun. Aku ngene iki nikmat apa? Ngaku Islam kok. Aku Islam mau masuk koyo mbel gedes ini yang penting Islame apa? Yang penting apa? Dukun ya? Terus dukun, Pak. Atas dukun. Loh itu terserah orang mau manggil saya dukun, mau manggil saya simbah, mau manggil saya gento, manggil saya gatoloco, sontoloyo, itu kan cuma sebutan. Itu kan pandangan mereka. Saya hanya punya keyakinan dalam hati saya bahwa Gusti Allah memandang saya itu tidak sebagaimana orang-orang mandang saya. Terserah orang pun tidak masalah. Wah, aku dikafir-kafirnya aku orang nesu apa? Kok kamu kafir? Ya ben aku kafir kan baru jarimu. Kon iman baru jarimu. Mbok jare Gusti Allah mbok iman mbok. Kadang-kadang ngaku iman dicocokno karo kitab ya gak cocok. Dilono kafirmu malah diwacano ayat kafir malah pas banget. Jangan kadang-kadang Ya sama-sama orang Islam mengkafirkan orang Islam. Jangan lah, itu bukan menang kita mengkafirkan apa, itu kan urusan keyakinan, urusan iman. Siapa yang tahu hati orang? Enggak tahu. Oh, ada hati kita. Udah lah, kalau sampean kok mikiri omongannya wong, sampean berbuat sebaik apapun akan dicela orang, dikomen orang, diurak-urak orang, dicari-cari aja jeleknya, salahnya orang apik. Dunia orang apik, boleh bener nggak ketemu. Ujung-ujungnya nanti walau alam bisa wak. Itu intinya. Jadi nikmatilah hidup ini. Ya kan? Hidup ini kita cari nikmat, cari senang. Lah sampean nek gak duwe enak, mungkin nggak kita bisa bikin enak orang lain. Lu siapa nih kalau nggak punya senang, mungkin nggak kita bisa senang orang lain. Betul ya? Kalau sampai jadi orang Islam nggak merasa beruntung, mana mungkin kita bisa menguntungkan orang lain. Sedangkan Islam itu ajarannya mulia banget, Kanjeng Nabi-nya ngajarkan bahwa orang Islam itu orang-orang yang dididik dengan adab-adabnya Gusti Allah, sehingga dia nanti akan muncul menjadi sosok-sosok yang berakhlakul karimah. Akhlakul karimah ini cara baik kula nggih. Akhlakul karimah itu laku utama. Nek jare mbah kula ya laku utama nyenengno wong liya. Nek wong ben seneng aja dirugekno. Dadi laku utama sing apik nguntungno wong liya. Jadi cuma dua bab pedoman. Kalau sampean hidup ini tidak bisa menyenangkan orang lain, setidak-tidaknya hidup itu jangan bikin susah orang lain. Kalau sampean itu nggak bisa menguntungkan orang lain dalam hidup ini, setidak-tidaknya hidup ini jangan merugikan orang lain. Nikmat hidup sampean. Sampean suka iri, meri, dengki karo tangga iku lho. Sing marahi ati jadi ngruwet jadi ati jadi peteng. Akhirnya hidup ya tungsang sumbel, montang-manting, ngubat mambit, jungkir walik, itu apalagi itu. Wis ngono kae. Gundas itu sikil gundas ngono ya istilahnya. Iku salah sampean, sing ngongkon sapa? Apa Gusti Allah ngongkon ngono ya ora. Nek Gusti Allahnya saya lho ya. Enggak tahu Gusti Allah jenengan, Gusti Allah saya enggak nyuruh kita suruh saya tahu. Suruh nikmat dengan Islam itu kita disuruh nikmat. Dan yang paling nikmat itu nikmat ya. Kata Pak muridnya, Pak? Hah? Banyak muridnya sih, Pak. Lah kula sing guru kok. Pak Ustadz niki yang muridnya kata, Pak Ustadz niki. Lah kula niku nom pelayan begini. Kadang-kadang nek Pak Ustadz kata tamu kan bener sempet nemoni tamu, wong sibuk ngajar. Kula kadang ngancani tamu, ya. Urusi sing ruwet-ruwet. Halo? Urusi sing ruwet-ruwet. Nggih, mboten nggih lapor ruwet-ruwet. Kula mboten seneng ruwet-ruwet. Jenengan ruwet ya rene, ruwetnya hilang nyatane ya kan berarti kan enggak ada ruwet kita. Katanya nikmat. Ya udah nikmati hidup ini. Jangan cari macam-macam. Jangan ngeluh lah.
Kalau capek montang-manting lha iki wong apa? Gusti Allah napa ngongkon montang-manting ngene. Kan enggak. Gitu loh. Kan enggak tahu pendapat Pak Ustaz, saya enggak ngerti ya. Aku wis aku Batang Pekalongan lebih pripun banyak ustaznya kalau kita kalau enggak sharing mawon lah. kalau Jangan Wonogiri- menganggap saya Wonogiri karismatik, banyak dukunnya kalau ngentrik apa macam-macam. ada kira kayak dukun ini Nah, saking lah tuh, karena Roban Siluman juga ada tuh pasukannya. Iya. Iya. Apa, Pak? Roban Siluman. Sur Roban Siluman. Roban. Roban Siluman ya sama orang itu orang jalanan lah. Oh, Saya orang jalanan juga. Roban siluman. Apa itu, Pak? Ya itu kalau mas apa namanya? Gatot Oke. nek Wonogiri kan dukun kenalnya dukun Oh dukun ya Sa. ulama kiai jarang Oh, Roban siluman. Roban Siluman itu. Hmm. Dan ini kalau kan makili kadang rencang-rencang nih kalau sepan putih kan kayak kan di tengah Al-Quran kan nerangke diajak berpikir nih Pak Yai nggih. Ya diajak berpikir ya. Berpikir Apalah tatafakarun ngono ya. macam-macam Apa kamu nggak berpikir? Nggih. Apalah takilun? Nggih. Apa kamu nggak menggunakan akal gitu ya? Nah, Apalah kalau- tata jabarun Iya. gitu ya? Ya ya ya. Kalau ditanya sama teman-teman itu kan nggih pirang niku napa penjelasan kurang memuaskan katanya gitu. Penjelasannya kurang Jenengan memuaskan. guru nih. Nggih, Oh, kula kan rencang, saya ya. belajar nggih rencang-rencang kan nggih. Tanya oleh kula niku. Tapi katanya kurang memuaskan. Lah. Makanya kalau kok mireng-mireng di sini ada kiai karismatik yang Wah, selalu sanjor. karismatik kayak sepeda motor kan. Kancane Supra iku, Supra iku. Iya. Karismatik legenda bareng nih. Ya. Oh, aslean Ya, karisma. yang punya hikmah katanya bisa. Walah. Iku ae. katanya bisa sulap dulu katanya Ya, kurang tahu saya denger itu yang kalau itu ya. Jadi pancing-pancing aku lah. Ya, pripun, karepe pripun? Berpikir pripun maksudnya? Ini kan tentang ya menyikapi niku ke umat Islam nih kan nggih. Kan gadah pedoman. Iya. Pedoman ini kan nggih kitab Nggih. Al-Qur'an. Terus ada keterangan bahwa ntar ada orang mati. Nah, tapi kok dia pembuktiannya nggak ada orang mati hidup kembali kan. Secara pembuktian kita juga saya sebagai orang kampung susah kayak untuk menerangin itu. Oh ya. Apa Al-Quran itu disuruh mencari pembuktian-pembuktian yang secara itu benar, apalagi ini tahun baru. Ini kan menginjak tahun baru nih Pak ya. Iya. Ini mungkin orang Islam sendiri kadang itu masih merayakan merayakan yang enggak di ajaran di pedoman Al-Quran sendiri gitu. Mengganti tahun-tahun baru Iya. yang agama lain gitu. Itu kan Iya. permasalahan-permasalahan juga menurut saya kalau sebagai orang kampung kan kurang memahami. Gitu. Beginilah Pak Ustadz ya. Sebenarnya nggak layak ya. Kalau saya kok masa aku ngasih penjelasan Pak Ustadz itu ya lucu ya kan, itu lucu. Apalagi masalah Al-Quran ya. Itu ya ulama-ulama yang itulah. Kalau masalah kayak berpikir tadi ya, masalah orang mati hidup lagi ya. Nah yang membuktikan siapa? Kalau cerita sejarah kita juga pernah, mungkin bahkan pernah membaca sejarah itu, tapi kalau dikatakan pembuktian, siapa yang pernah meneliti? Salah satu contoh nih ya, kalau cerita orang mati hidup lagi, itu dulu Nabi Isa alaihissalam itu pernah menghidupkan orang mati yang sudah ratusan tahun. Coba bayangkan itu pernah itu saya itu dengar diceritakan itu. Ya itu salah satu bentuk mujizat para nabi, para rasul yang memang dianugerahkan oleh Allah ya. Tapi kan memang sampai saat ini
Kalau sampai nuntut saya bukti, lho ya apa aku carane buktekno? Gitu bener. Ujar ini katanya gitu. Dan kita berdasarkan baca-baca kitab dan lain sebagainya itu kan, kayak Al-Qur'an menceritakan paling itu. Dan sampai saat ini ya saya belum pernah dengar yang pernah membuat penelitian itu siapa gitu. Terus caranya gimana? Kalau kita bicara Nabi Isa menghidupkan orang mati, Nabi Isa itu lahirnya di abad ke-1. Makanya disebut sekarang ini, besok ini tahun baru 1 Januari itu tahunnya disebut tahun Masehi. Iya itu. Iya kan? Kenapa? Karena perhitungannya dimulai sejak lahirnya Nabi Isa Al-Masih. Berarti kalau kita menceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada diri Nabi Isa alaihissalam, berarti kita bicara abad ke-1. Loh iya dong. Abad ke-1 kalau sampai sekarang ini sudah 2022 akhir tahun, besok sudah 2023 tahun. Lah aku umurnya gak swidak itu, terus sampai minta bukti. Ya apa caranya, gimana caranya? Ini Kan untuk, ya sulit. nah ini untuk menyikapi orang-orang yang saya ya Bu, secara bukti empirik cara orang-orang itu katanya apa? Empirik. Oh, iya, empirik apa itu ya? Empirik ini. Iya itu. Empirik itu gimana Pak? Menurut saya apa? Ambil coba. Saya belum paham empirik Iya, itu itu apa. orang yang tanya itu juga bahasanya agak itu kadang sama saya kan ya Intelek gitu ya. itu kan tapi dia juga orang jalanan kan jadinya saya nyikapinya juga gimana jalanan? ya kalau mungkin anak-anak yang pernah ngaji mungkin gampang Pak ya itu kalau nyikapin orang-orang yang gitu dia butuh bukti gitu yang itunya. Nah ini empirik kita apa? Saya biar saya paham. Kalau bahasa-bahasa agak dhuwur-dhuwur ora jangil Pak. Itu dengan penelitian, pembuktian dengan penelitian. Penelitian itu kan harus mendengar dulu loh. Bukti nyata. Hah? Bukti nyata secara Ya bukti nyata atau penelitian itu kan harus input dulu kan. Kalau nggak ada input apa yang diteliti? Nah input itu kan bisa mendengar, bisa melihat. Ya melihat itu bisa dalam arti membaca ya. Kalau melihat menyaksikan peristiwanya, gitu ya. Saya rasa kalau kayak menghidupkan orang mati hidup lagi gitu ya. Kalau di cerita-cerita saya sering di Ludruk itu malah ada lakon orang mati hidup lagi itu ada. Karena punya ilmu apa gitu, kayak apa rawe rontek gitu kan udah mati hidup lagi. Itu kan saya tahunya di film. Tapi kalau kejadian aku belum pernah. Jadi hal-hal yang seperti itu ya oleh percaya oleh orang. Oh ngoten Pak. Lho iya loh. Berarti Wong jarene ya. iya. Berarti Bila kalau dituntut bukti ya bingung apa? berarti Minta keterangan, ya kita jelaskan sesuai dengan apa petunjuk yang ada di kitab kita. Terlepas mereka mau percaya, monggo, gak percaya ya karepmu. Ojo diweden-wedeni kowe kafir barang ngono kae, ojo kowe kafir ngono. Ojo. Terus dituntut bukti ra iso, ngono ini kan. Ya betul. Lah piye carane buktekno? Peristiwa 2023 tahun yang lalu terus minta bukti misalnya kan. Kan kita misalnya cerita tentang Nabi Isa menghidupkan orang mati, kemudian lempung dibentuk burung terus ditiup iso mabur. Itu kan kita selama ini cerita Pak. Kita berdasarkan mendengar. Di samping mendengar, baca cerita-cerita itu entah dari kitab, misalnya dari Al-Quran atau apa menceritakan itu kan. Nah, adapun kalau kata Pak Prapto empirik itu harus ada penelitian dan ada pembuktian. Lah, ya gimana caranya menelitinya? 2023 tahun yang lalu, cara menelitinya gimana? Di iman nggak perlu pembuktian. Terus membuktikannya gimana? Terus Nabi Isanya ya wis ora ono. Nabi Isanya kan udah nggak ada Pak, kita ketemu aja nggak pernah. Gitu, kita nggak pernah ketemu loh. Kita sering melihat gambar-gambar itu Siti Maryam lagi gendong Nabi Isa itu iya. Tapi nek ketemu Nabi Isa urung tahu Pak. Kalau saya tiba-tiba harus membuktikan gitu ya. Ya mumet ya intinya sekarang kita kembali ayo saling menghormati pendapat orang lain.
Kalau memang sampean yakin dengan kitab petunjuk sampean, ya udah sampaikan menurut kitab saya gini. Kalau saya membuktikan, angel ya apa membuktikannya ya kan? Orang mau percaya monggo, gak percaya ya wis. Lah apa sampean pikirin? Yang penting ini kita sampaikan kan gitu. Wong dia takon. Kan begitu Pak kira-kira. Iya. Enggak lah saya kan dia juga nggak mungkin desa rasional lah. Terus kalau dia minta bukti juga dia sendiri waktu kita jam angel lah Pak. Ya buktikannya. Nah kalau membuktikan kalau bahasa orang-orang apa tadi itu kan, malah nyambung kabeh Pak. Misalnya ada yang nuntut secara arkeologi misalnya. Wah ini kita belakangan ini sering dengar berita ditemukan perahunya Nabi Nuh. Pernah dengar nggak Pak? Ketika diteliti berdasarkan arkeologi, ternyata bahan perahunya kayu. Ya. Dan setelah fosil kayu itu diteliti, dijejer-jejer, dicocok-cocok no, ternyata kayunya itu kayu jati. Jadi Loh, sekarang kalau memang ini lama mumet lagi Pak, mumet lagi tuh. Nah, ini enggak belakangan ini kan sampai di YouTube juga ada itu di YouTube. ya. Berarti kan kayu jati. Jadi Apa di Timur Tengah itu ada kayu jati sebesar itu? Aku tahu nang Mekah, tahu nang Medina itu orang nemu Pak pohon jati itu. Setahu saya pohon jati yang masih besar-besar itu di Tuban. Terus pernah saya ke Jogorogo sana daerah Ngawi, daerah sana. Jatinya kecil-kecil Pak. Kenapa? Enggak sempat gede. Wonogiri barangnya jatinya enggak ada gede. Urung gede wis dicolongi kan kayak kan. Ning Tuban gede-gede itu enggak. Loh, apa peraune Nabi Nuh biyen gawene ning Tuban. Oh jadi mumet meneh, fitnah meneh. Terus aku ngaku-ngaku Nabi Nuh itu wong Tuban, fitnah Pak. Jadinya ya kan, ini kalau diteliti secara arkeologi, bagaimana pembuktian ini? Nah disitulah akhirnya kita dituntut kembali kepada keyakinan masing-masing. Jangan sampai nanti pada berantem, ya kan? Rebutan hal-hal yang memang sama-sama podo gak ngerti ini, artinya sampean karo aku ini podo gak ngerti ini. Kembali ayo, wallahu a'lam. Bisa bener sampean ngutuh aku. Lah nek wallahu a'lam bisa apa aku wis ngerti kok sampean ngono. Aku takon sampean kok menawa sampean ben iso jelasin yo. Aku yo gak ero kapan licine. Wong kok dituntut bukti. Wis pokoke awake dhewe iki melakukan sesuatu yang kita yakini berdasarkan katanya. Orang lakoni dhewe apa? Mungkin ya katanya guru saya. Mungkin kan katanya mbah saya mau katanya siapa kan gitu. Kan mbah saya juga nggak hidup di zaman itu. Nah berarti kan tergantung kita percaya apa enggak? Nah, percaya silakan. Mau diyakini ya, mau diyakini, mau diimani. Gak usah nyala-nyala, imani wong liya. Padha gak ngerti nih. Ini betul. Ayo urip sing rukun. Jangan pada berantem. Selama ini yakin yang diyakini wong sak donya iku sing yang pasti diyakini wong sak donya menungso kabeh iki putune Kanjeng Nabi Adam karo Siti Hawa. Itu ndak pernah ada perselisihan. Sampeyan kok ngaku putune sapa? Engko jadi masalah sama. Kon buktekno barang. Mulai dibuktikannya bingung Yonan. Oh, tidak nyambung. Tidak ini berdasarkan genetiknya, berdasarkan ini. Oh, enggak nyambung. Ini apa? Tapi nek sampean ngomong, pokoknya kabeh menungso, iki putune Kanjeng Nabi Adam kali Siti Hawa. Mumpun mboten ribut. Lho, ngono lho. Dan padha-padha gak ngertine lho jane, padha-padha cerita. Padha-padha mung nggih. Gitu lho, Pak. Nah, monggo dengan monggo silakan kita kan sharing ya ngobrol-ngobrol akhir tahun. Hitung-hitung muhasabah nafsi, kita introspeksi diri apalah sebenarnya selama ini kita hidup kok masih galau, masih resah, masih khawatir, masih untang-panting tadi ya katanya mau buat mobil. Ayo introspeksi diri, kurang apa kita ini? Kalau kata saya kok hukumannya cuma kurang satu hidup kok untang-panting, kurang bersyukur. Udah itu dulu kurang apa wae dhewe uripe. Aku lho Pak, dia aku gak nikmat. Saya ini sampean pengen bukti, aku iso nek buktekno, tapi kan enggak harus 2000 tahun yang lalu jangan lah. Kalau yang buktikan yang sekarang. Zaman pengen mangan apa saiki? Aku gak ono sing masakno.
sate, tongseng. Loh, aku gak perlu kontang panting. Aku tak cucul nang gone wong teng. Engko tunggu setengah jam teko, Pak. Nah, iku aku iso mbuktekno iki. Kurang opo sampean? Aku arep lunga-lunga lho. Tak lihat sebentar lagi telepon itu. Pak, mohon maaf. Siap, izin. Mobil sudah saya parkir di halaman Masjid Darussalam. Oh ya siap, aku berangkat tuh. Masjid udah di sana, udah disiap. Endi? Kurang apa wae dhewe, kurang apa? Mangan gareng mangan, ngombe gareng ngombe, ngising gareng ngising, nguyu gareng ngusuk. Napas gak usah, gak tahu ngatur napas awake dhewe. Itu nek mati hidup ini udah nikmat, Pak. Nek mati hidup ini. Ojo sampai sampean terjebak oleh macam-macam. Sehingga sampean enggak dapat nikmat. Sampean kena apa ya? Nanti kita akan berjumpa dengan kebohongan-kebohongan yang pada dasarnya dibungkus dengan baju kebenaran. Kita terkecoh dengan itu ternyata dalamnya ini kebohongan gitu loh. Kita ini pejalan, Pak. Pejalan. Kita ini sedang menuju perjalanan panjang dari lahir ya. Yang kita tahu dari lahir ke dunia ini terus berjalan terus. Nantinya kita akan masuk kubur, dari kubur nanti masuk alam akhirat. Semua itu menurut ujungannya swarga pun neraka. Ini kan perjalanan panjang. Perjalanan itu yang benar melintasi alam, tidak terjebak oleh alam. Ini terjebak oleh alam, jadi karena kejebak di situ muter-muter nih kok. Perjalananmu tidak di situ. Ini melintasi alam, dalam alam. Gitu kan? Dan di situ banyak ilmu pengetahuan nanti. Makanya suka ada pepatah mengatakan ilmu yang paling berharga adalah pengalaman. Pengalaman adalah ilmu yang paling berharga. Jadi sama nggak pernah ngalamin aku. Terjebak oleh alam ya muter-muter ning kono kaya katak dalam tempurung. Nek jare Gus Miftah iku apa dolane kurang adoh, ngopine kurang kental. Lah monggo nek jenengan aji ngopi, monggo niku wonten kopi. Nek aji damel ini lha ngopine kental. Kira-kira gitu, Pak. Kira-kira. Jadi udahlah. Jadi hal-hal yang nggak perlu dipikir, nggak usah dipikir. Kalau dilanjut itu makanya ulama-ulama kita sebenarnya sangat bijak ya, berhikmah lah, supaya orang itu jangan ngawur dalam berpikir, ya kan, jangan salah dalam berpikir. Ini kan umumnya wabah dipikir, Pak. Sing kan di bojo mikir pengen duwe bojo, sing duwe bojo mikir pengen duwe anak pikir pengen aku wabah dipikir. Mikir mulai makani, mikir oleh apa ngomong kok kambi opo nek. Mikir itu sampe sekolah nganggo kendaraan apa nganggo jalan nganggo unta kabeh dipikiri, Pak. Ada itu hal-hal itu yang bikin kita kuat. Terus akhirnya kita nggak bisa menikmati hidup. Kapan menikmati hidup? Nunggu sugih. Iya nek keburu sugih, kan nek keburu mati nunggu sugih. Enggak sempat kita nunggu jadi pejabat sih. Lalu jadi pejabat terus mati. Nunggu jadi kiai kondang sih lho. Wis sampeyan dadi ustaz mimpin tahlil ning kampung disyukuri alhamdulillah nikmat. Ora usah ndok mikir nunggu jadi kiai kondang bareng wis mimpin tahlilan. Mana oleh berkat double amplope tebel ngayan lah dinikmati mangan bareng-bareng ngono kaya ora dadak motong ayam bareng ono ayam ono lalape ngono. Kenapa belum seneke. Wis lah nikmati hidup ini apa adanya, jangan ada apanya. Yang bikin kita ruwet itu karena segala sesuatu diukur ada apanya. Itu ya sama. Itu pengen apa? Pengen jadi rapi ya. Apa mikir? Pengen jadi udah dipikir. Mikir apa sama? Pengen jadi bojo kok dipikir lho. Nek sampean lanang, gak usah mikir. Anggere kowe ketemu wong wedok kok jajekno bojo wis dadi. Jadi sikap, Pak. Nek pengen duwe bojo rabi ya lho nikah. Selesai lho, Pak. Gusti Allah pun paling solusi. Dibojo kabeh. Apa Ya. nambah? Dibojo kabeh nambah. Lah iya. Gampang. Ngerti. Ini apa no? Wah. Bang, monggo pripun monggo disiketake kalian ngombe-ngombe. Aduh, Pak, siapa? Pak Edi mau bikin kopi. Ini ada kopi hitam, ada putih ada. Kayak monggo. Ini Santai. Pripun? kembali ke akhir tahun dan awal tahun. Ya ini akhir tahun kita anggap aja ini muhasabah. Nah, oke lah untuk mungkin bukan mengakhiri obrolan ya, supaya ngobrol ini arahnya jelas ya. Karena memang dari awal
masalah mikir pontang-panting, terus ini ngajak masalah berpikir ya. Ya jangan semua dipikir. Saya pernah baca Pak ya di satu buku itu yang menulis ulama dari Banten, namanya Syekh Nawawi bin Umar. Tapi beliau katakan itu adalah perkataan jumhur ulama, kesepakatan para ulama. Di situ sempat saya apalin waktu itu ya. Tapi mohon maaf ya Pak Ustadz kalau salah ucap, bagi wong Jawa Pak. Aku Jawa dewekek ya, nganggo Arab kesleo barang luwih di Ngapura Bang, ilat Jawa. Nek kongkon koyo Arab banget ra iso lah. Nah, itu ada gini. Kata Syekh Nawawi bin Umar ya, Al-Jawi Al-Banten. Itu inna tafakuro ala khamsati aujubin. Ini coba tolong dibikin bahan muhasabah. Jadi inna tafakuro ala khamsati aujubin. Sesungguhnya tafakur itu bisa dilakukan pada lima wajah, 5 arah, 5 hal boleh nggak? Ya, 5 itu ya, 5 unsur boleh. Nah, yang pertama dikatakan di situ ima fi ayatillah baca wajuh ilahi. So, ya tawalaju ilahi. Jadi berpikir itu tentang ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ada yang kauniyah, ada yang kitabiah. Kauniyah itu alam semesta beserta isinya, bumi langit isinya, termasuk peristiwa yang terjadi itu ayat-ayat Allah. Termasuk yang tadi dikatakan cuaca yang macam-macam ini, itu ayat Allah. Nah, ayat Allah itu bagian dari tanda-tanda kebesaran, keagungan, dan kekuasaan Allah. Itu yang disebut dengan ayat-ayat Allah. Nah, ada yang kitabiah. Nah, kitabiah itu yang tertulis di dalam kitab-kitab. Ya kalau kita kan orang Islam ya. Orang Islam ya kitabnya Al-Qur'an gitu loh. Kadang-kadang kita sibuk mikirin kitabnya wong liya. Kita ini kan sibuk ya. Ngomongin kitabnya orang lain. Sementara sama kitabnya sendiri kagak ngerti. Kadang-kadang bisa baca aja enggak. Ini kan aneh, Pak. Coba zaman hitung lah. Kita mayoritas muslim di Indonesia, berapa persen yang sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid? Terus berapa persen yang tahu makna-makna yang ada dalam Al-Quran? Terus berapa persen yang mentafakuri ayat-ayat kitabiah, mentafakuri Al-Quran itu? Ini kan jadi masalah. Sementara kita sibuk ngurusin yang mikirin yang macam-macam, mikirin agamane wong liya bareng. Wes iku keyakinane dekne ya ben ning Quran wis ana garis. Ya kan? Lakum dinukum lawaliyadu rampung. Pikirono ayat-ayatmu dhewe. Lha iki karo kitabmu karo ayatmu enggak pernah maca, enggak pernah mikir, malah mikiri agamane wong liya. Iku sampeyan dhewe tanggung jawab dhewe, jenengan dituntut tanggung jawab untuk diri jenengan. Itu hikmah nek merasa wong Islam. Rumangsa duwe kitab yang diimani sebagai petunjuk, ya ditafakuri. Jadi satu itu. Harapannya dengan kita senantiasa berpikir tentang tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah, kita ini benar-benar nanti ketika kita menghadap kita wajuh ilahi. Jadi ya apa supaya kalbu rohaniyah kita ini benar-benar sidqut tawajuh ilallah. Bagaimana kalbu dan rohaniyah kita ini benar-benar sidqut tawajuh ilallah, ngadepin yang pangeran tenanan. Wis madhep mantep netep marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Tapi kan awake dhewe lambene nek salat nggih ama biasa wong Jawa Timur ngene Pak. Biasa lambene ngene kowe padha tapi hatinya lembut lah insyaallah. Asar ya. Nek salat sembahyang nggih. Ini wajah tuh wajah iya lilladzi fatara samawati wal arda khalifan. Itu kan kita mengucap itu. Sesungguhnya aku hadapkan diriku kehadiran Zat yang menciptakan langit dan bumi, tondong lurus tidak berpaling kemanapun. Tapi nyatanya nek lambene ngono terus atine sampean madhep ning ndi, pikirane sampean mlayu nang ndi lho nek pas ngono. Jenengan masing-masing kan yang ngerti. Satu itu. Karena nggak mau tafakur. Nah itu mesti dipikirin, ojo mikir iku sampean nggak pikir. Yang perlu dipikir. Yang lain mah nyata lah, Pak. Urusan rabi masalah nyata, ngapain dipikir? Sikapi. Terus ketemu wedok seneng. Ya pokok tak rabi gelem ta. Wis gelem ya wis seminggu rabi. Ngono rampung, Pak.
Ora dipikirin teman-teman. Ayat Allah tadi dipikirin. Pengen mangan ya alah, mau sego ya. Pas sego nang ora wae ana sambel digoreng ya kan ndak mikiri perkara. Ora wae piye? Ora sono. Aku mikir ora. Sing ono ae dipangan. Apa adanya. Nah itu. Kemudian yang kedua, di kitab itu saya apa? Wa ima bi nikmatillah. Bayar salah waktu robah. Jadi selalulah berpikir terhadap nikmat-nikmat Allah. Berapa banyak nikmat Allah yang kita terima? Nikmat hidup, nikmat bisa memandang yang indah-indah, nikmat bisa mendengarkan yang merdu-merdu, nikmat bisa berbicara, bernapas dengan longgar, kita bisa berjalan ke sana sini menikmati makanan yang ada. Itu nikmat Allah semua. Terus bahkan di surat Ar-Rahman itu berulang-ulang disebut fabi ayyi'a la irabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang akan kau dustakan? Dengan kita selalu berpikir kepada nikmat Allah betapa baiknya, ternyata Allah itu maha baik, takdirnya nggak pernah salah, itu akan timbul rasa cinta. Betul nggak? Rubah kecintaan kita terdorong semangat untuk senantiasa berjumpa dengannya, berdekat-dekatan dengannya, karena ada nikmat di situ dan dialah sumber hidup kita. Yang dalam pewayangan disebut kayugung susuwe ngangin. Memang sampean, lha kok tidak mubat mabit mutang manting itu. Gusti Allah yang jenengan maha kaya. Maha pengasih, maha penyayang, maha memberi rezeki. Lah kok sampean galuh? Oh sampean kok malam ini sampean riso galuh takut enggak dapat rezeki, takut enggak makan besok. Itu menistakan Tuhan. Curiga sama Tuhan. Jangan-jangan rezeki saya besok dientit sama Tuhan. Itu menistakan itu. Sebetulnya. Betul enggak? Mau mergo gak mikir, pikirin itu. Dan kalau kita sudah gitu, kita akan digolongkan oleh Allah itu sebagai abdan syakuro. Karena selalu memikirkan nikmat, karena nikmat banyak, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nah kalau sudah dua itu dilakukan, ada tafakur berikutnya. Apa tafakur berikutnya? Yang merokok sisik itu biar nikmat. Nah ya. Alhamdulillah. Aku ngene nang emate pol, Pak. Bok, sampean gak cobaan lah. Nang emate mana? Tapi ayy Allah, Rabbikum itu kadiban. Aku enggak mau mabit montang-manting itu dampak. Makanya yang ketiga setelah itu diingat oleh saya Imam Nawawi itu wa ima fi wa'dillah. Berpikirlah engkau, tafakurlah dengan janji-janji Allah. Kalau engkau telah bisa menyaksikan kebesaran, keagungan kekuasaan Allah, kemudian hatimu madhep mantep mengasane Gusti Allah, ya kan? Itu ya. Nanti kamu berpikir tentang betapa Allah itu selalu menurunkan nikmat. Setelah kita berpikir merasakan nikmat-nikmat itu, kita menjadi hamba yang bersyukur. Allah janji la in sakartum. Pak Ustaz ngerti apa jenengan apal lho ayat. Sampeyan lu apal ayate tapi wong belas gak tau mikir lho. Angger mikir mesti kok sahno kiyaine. Angger mikir kok sahno kiyaine. Apa sakne kiyaine lho iku. Bener, rambine gak sempet disetrika. Ya kan, rambutnya ora sempet cukur, lho mikire sampean. Lah sampean gak tau mikir blas mesane ustate kiyaine lho. Angger mikir disahno ustate, angger mikir disahno kiyaine. Ya kan? Itu sebetulnya. Padahal ya apa ayate? La in sakartum la zidan. Lah iya. Sungguh kalau kamu mau bersyukur, aku tambah nikmat itu. Itu janji Allah, Pak. Nah, itu yang berapa tadi? 3 kan? Yang keempat ya, wa ima bi ma'idillah. Berpikirlah tentang ancaman-ancaman Allah. Kalau engkau nggak pernah berpikir tentang ayat Allah, kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah, kemudian nggak pernah berpikir tentang kebaikan dan nikmat-nikmat yang diberikan Allah, terus kalian nggak pernah bersyukur kepada Allah, sampai nggak pernah dapat tambahan nikmat, sampai akan menjadi orang yang kufur. Mulai kufur diancam. Kalau syukur lain sakatum, la azidanakum, tapi wala in kafartum, inna adabi nasadid. Kalau nggak kufur, nggak bersyukur atas nikmatku, ingat, sungguhnya adabku sangat pedih. Gak usah nunggu kau neraka, Pak.
Sama ning donya iki wis kaya neraka, ngobat mabit montang-manting jukir walik. Nggih mboten ndas nggo sikil-sikil nggo ndas. Iku mulih neraka gambarane engko. Wong mlaku ndase ning isor. Liwate melet ya. Ya kan? Sampai melet-melet saking napa? Montang-manting sampe megamu. Ngono kae wis kaya apa ngono kae. Wah, wis. Ya ngono. Lho, maaf ya, Pak. Di Al-Quran itu sampai ada kiai yang digambarkan kayak gitu. Perkara ngobat mabit urusan dunia, jadi digambarkan sampai latih malah. Gitu. Iya kan? Itu Pak. Itu ning dunia udah bisa dirasakan, sama nggak bisa rasakan nikmat ning dunia. Engko mbuh ning akhirat malah. Itu sudah kapan? Terus nek wis, ya wis, nek wis sadar, nggak gelem obat mabit, nggak gelem montang-manting, nggak mulai itu ya kan? Nikmat Allah sama rasakan, sama syukuri, bukti rasa syukur ya taatlah kepada Allah, taat sih laksanakan perintah Allah, jauhi larang, tinggalkan larangannya. Nah itu kita pikirin yang kelima, wa imma fi taksiri nafsi ane taat, bertafakurlah tentang kekurangan diri kita di dalam taat kepada Allah. Kene kene kebutuhane akeh, kepinginane akeh, jalukane nang Gusti Allah akeh, ning taate ora sepiro, mbok duwe isin. Makanya itu jadi waya talawadu bihil kaya. Maka dengan mentafakuri tentang kekurangan diri kita dalam taat kepada Allah akan menimbulkan, melahirkan sifat malu kepada Allah. Aku izin dengan Gusti Allah. Jalukan akeh butuhku akeh dituruti kabeh. Aku taate gak kepiro. Insyaallah dengan 5 itu dipikirin sampai jadi nikmat hidupnya. Enggak mubat mabit lagi. Gimana betul? Niku yang dimaksud toh. Ya itu tafakur itu. Yang lainnya itu enggak perlu ditafakur, enggak usah dipikir. Lah kenapa? Disikapi. Gimana betul? Wong barang keto, barang gampang. Apa adanya sikapi. Apa yang ada sikapi. Jangan malah berpikir tentang sesuatu yang buruk. Kalau ada yang ngeyang-ngeyang itu sikapin aja ya. Nah, sikapi aja, ngeyel sikapi aja. Iya. Aja mikir wong sing ngeyel, sampean mikir wong sing ngeyel ora iso turu sampean. Jancu aku wis kadungan budalil barang, tapi isih digeyel. Tapi lho apa aku nyatane gak iso mbuktekno. Terus gak iso turu sampai seminggu loro sampean lambunge kena. Jantungan sampean. Kalau sing ngeyel lho, padahal karepmu gak pernah karepmu. Iki aku nyatane ngene, iki ben aku kok salah kok. Kowe ra gelem yo ora apa-apa iku urusanmu. Lha apa dipikir sikap itu sikap. Bisa betul. Mergo menungso iki ngene, Pak. Jadi nambah ini. Jadi menungso ning donya di masyarakat itu kalau gambaran Syekh Jalul Islam ya, Muhammad Al-Ghazali itu pernah menyatakan begini. Di dunia itu ada manusia yang mayatri wayatri anahu yatri. Kemudian wa mayatri layatri anahu yatri. Ada lagi yang malayatri wayatri anahu layatri. Ada lagi yang malayatri walayatri anahu layatri. Jadi 4 itu. Ini akan sampean jumpai. Nah, ini nanti sampean ojo dipikir. Sampean sikapi supaya punya sikap kayak ketemu wong model iki. Model pertama, mayatri wayatri anahu yatri. Ada orang yang dia tahu, mengerti, dan dia mengerti, dia sadar kalau dirinya mengerti. Makanya dia mesti ngelakoni dan memberikan pengertian kepada saudara-saudaranya. Dia amalkan. Sampean orang berilmu kan Ustaz. Dan sampean sadar, sampean ngerti kalau sampean itu Ustaz punya ilmu. Ya kan? Karena sampean ngerti, sampean amal ilmunya sampean. Nah, yang begitu ikuti. Sikap kita apa? Ikuti dia. Wis to, dia wong alim. Ini betul. Nah, ada orang tipe kedua. Mayadri wala yadri anahu yadri. Ada orang yang tahu, ada orang pintar, tapi dia nggak sadar, nggak ngerti kalau dirinya pintar. Akhirnya apa? Dia punya ilmu ini nggak diamal. Nah, kalau jenengan ketemu model ngono, ya, ojo dieloki, jangan diikutin. Terus apa? Diingatkan. Lu sampean ustaz to. Sampean ngerti dalile, wong sampean gak ngene.
Mbok menawa sampean lali, aku mau ngelingno lho ya. Iku sing terus sampean, mbok itu urusan sampean karo Gusti Allah. Wis ngono, aja dadak tukaran perkara itu wong ngelingno kan dalam rangka tawas sabil. Mbok menawa lali. Itu sikap. Nah, yang ketiga, malayadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu. Dia bodoh. Wa yadri. Dan dia sadar, dia ngerti. Ya kan? Annahu yadri bahwa dirinya bodoh. Makanya gelem itu bodoh. Wong idiot wong itu. Tapi dia sadar kok ngene terus teko nang ngene tempat ustad. Itu sikape sampean. Sampean kudu sabar nuntun dheke. Ngene mboten. Sikap jenengan tuntun, diajari, dibimbing, diarahkan sesuai dengan batas kemampuan yang ada. Mulai kene wis mentok wis ilmu entek, diarahkan gowo nang nggone pondoke sapa sing luwih pinter ben dibimbing sing ning kono. Mergo dheweke sadar nek dheweke enggak ngerti bodoh isih gelem nuntut, isih gelem ngaji, gelem sinau. Itu udah 3 kan? Nah, ini yang keempat. Ada orang di masyarakat ini yang malayadri tipenya, walayadri anahu layadri. Ada orang yang tidak tahu, ada orang yang bodoh, walayadri dan dia nggak ngerti, nggak sadar. Anahu layadri bahwa sungguhnya dia itu orang yang nggak tahu, orang yang bodoh, gengsing, buaya, laceng, ngomongnya salah tapi banter, ngeyelan, wis tanpa dasar kae. Nek ketemu ngono piye sikape? Tamplengi. Goblok ngeyel. Ngono ya mek judek kae lho. Wah, tendang aku. Jangan jauhi mereka. Marane perkara pokoknya nek ketemu wong ngene dikasih kandhani, idasare ngene-ngene wis ora gelem, ya wis karepmu tinggal. Oke, tinggalin dia. Terus didungakne wae. Kaya Kanjeng Nabi. Wong kafir kuras moyangnya karo Kanjeng Nabi dikuandani yo angel. Ya Nabi yo dinyek barang malahan. Wah, ya baru gitu aja kok banget ngene-ngene lho. Wong surga punya ngono kae barang ya ben lah apa. Ora usah jengkel, ora usah nesu, tinggal pergi aja dilayani mergo laceng engko mesti ujung-ujungnya tukaran. Bisa tinggal dungakne kalau Kanjeng Nabi dungakne Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih hidayah, kasih petunjuk kaum karena dia belum tahu. Bahkan dijaluk ngapura Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya. Jadi Kanjeng Nabi dungakne wong kafir. Padahal dihina, dicaci maki, dilemparin kotoran, malah didungakne Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni mereka ya Allah. Karena sesungguhnya mereka enggak ngerti ya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya Allah, kasih petunjuk kaumku sebenarnya dia nggak lengkap. Jadi nakalannya nggak, kalau paham di situ nakalannya nggak jadi masalah sebetulnya. Ayo ketemu, halo iya, kamu pagi ya, oh iya semoga mendapat petunjuk dari Tuhan. Kan apa tuh? Aku udah ngucapin selamat Natal kok. Selamat pagi ya, nah, selamat pagi ya. Semoga Anda selamat di waktu pagi. Kok awan ya empuk. Enggak. Semoga mendapat petunjuk dari Tuhan. Dia senang, enggak sakit hati. Dan Nabi melakukan itu. Allahumma hdi qaumi. Ya Allah kasih petunjuk kaumku. Dan yang diucapkan itu kafir pula. Orang musyrikin. Yang musuhin Nabi malah. Ini orang kaum musuhin. Malah kadang-kadang lebaran ngasih hidayah, ngasih hadiah Pak. Sampai sering kan dikasih hadiah Cina lah. Lah iya, ditompo lho mboten. Tompo, ya kan. Kok kadang-kadang dhek gongsi paceng ngeterin dodol Cina, ngeterin kue kok apik. Nabi itu dimusuhin. Ya kira-kira gitu Pak ya. Jadi pun harus dipikir karena paling tidak kita sudah tahu di masyarakat itu ada orang yang memang tipenya gitu itu kata ulama kita. Ini saya sudah tulis sama acara ini untuk menentukan sikap. Di akhir tahun itu kita muhasabah. Sekarang ini kita sudah benar-benar mempertahankan diri kita menjadi manusia yang utama daripada makhluk yang lain dengan cara menggunakan kemampuan daya pikir, kemampuan berpikir kita untuk mentafakuri hal-hal yang memang harus ditafakuri, terus menyikapi hal-hal yang tidak perlu ditafakuri. Udah kita muhasabahnya itu lah. Saya kira pun bahannya pun ngerti loh.
5 yang ditafakuri, 4 yang disikapi dalam kehidupan hablum minanas di masyarakat. Kira-kira niku Pak. Ketoke songo wis niku. 5 karo 4. 5 karo 4 songo, jadi 4 karo 5 ya tahun 45. Sudah merdeka kita lah. Nikmat dong udah merdeka. Tahun 45 merdeka. Ngono itu ya enggak? Niki dipun anu barokah Pak Yai hubungane mugi diparingi minang manfaat kita. Amin, amin. Barokallah. Barokah alaka wa jama'a baini wa bainaka bi khairi wa afiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Ya alhamdulillah Cak Warto Jawa Timur gini ada diambil hati. Saya mohon maaf. Maturun ya. Saya ditengoki, dititiki, pun monggo. Saniki ajeng napa mawon mboten apa bebas. Ajeng nginep, ajeng napa mriki pun mboten. Sing penting mampun ngobat mabit. Monggo, monggo, ngopi-ngopi, mboten apa. Ya, luar biasa. Alhamdulillah, Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten mboten diterke nggih. Ya, saya antar ya. Nah. Udah,